بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita mengambil dari kitab Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal. Ibnu Battal termasuk di antara pensyarah yang lebih dahulu daripada Ibnu Hajar, kemudian Al-Aini dan lain-lain yang di antara ulama-ulama muhaqqiqin yang agak mutaakhir. Maka kalau kita lihat Ibnu Hajar misalnya dalam Fathul Bari banyak sekali mengutip dari Ibnu Battal ini. Ini kita ambil dari Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq bab man hamma bihasanatin aw bisayyi'ah. Bab man hamma, seseorang yang berniat melakukan sesuatu, berkeinginan melakukan sesuatu, hamma yahumu, bihasanatin dengan kebaikan, aw bisayyi'atin atau dengan keburukan. Qala Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. Qala haddatsana Ja'ad ibn Dinar Abu Utsman, telah menceritakan kepada kami Ja'ad bin Dinar Abu Utsman. Qala haddatsana Abu Raja Al-Ataridi, telah menceritakan kepada kami Abu Raja Al-Ataridi an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, fima dalam hal yarwi yang Rasulullah meriwayatkan an rabbih dari Tuhannya. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi azza wa jalla. Qala, Rasulullah bersabda, qala Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, itu menulis al-hasanati, kebaikan-kebaikan, was-sayyiati, dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, summa bayyana, kemudian Rasulullah menjelaskan dzalika, hal itu, faman, barang siapa, maka barang siapa, hamma, yang berniat, bihasanatin, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melakukannya, katabaha, maka Allah mencatatnya, mencatat kebaikan itu, Allah, lahu baginya, indahu, di sisinya, di sisi Allah, hasanatan kamilah, hasanatan sebagai sebuah kebaikan, kamilatan yang sempurna. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, tidak jadi melakukannya, tetap ditulis dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Fa'in huwa hamma, kalau dia berniat biha, dengan kebaikan tersebut, dengan hasanah tersebut, fa'amilaha, kemudian dia melakukannya, katabaha, maka Allah akan mencatat kebaikannya, Allah, lahu baginya, indahu, di sisinya, asyra hasanatin, yaitu sebanyak 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dha'ifin, sampai 700 kali lipat, ila adha'afin katsirah, sampai kelipatan yang sangat banyak. Kalau jadi melakukannya, maka ditulis setiap kebaikan itu nilainya di sisi Allah, pahalanya adalah 10 kebaikan, bahkan sampai 70 kali lipat, bahkan kepada kelipatan yang sangat banyak yang tidak terhitung, yang hanya Allah saja yang tahu. Waman hamma, dan barang siapa hamma yang berniat bisayyi'atin, dengan keburukan, falam ya'malha, dan tidak jadi melakukannya, katabaha, maka menulisnya Allah lahu baginya, indahu, di sisinya, hasanatan sebagai sebuah kebaikan kamilatan yang sempurna. Kalau orang berniat melakukan keburukan tapi kemudian dia mengurungkannya, sadar ya bahwa ini adalah kesalahan, maka dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menuliskan satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Jadi dia mendapatkan pahala atas niatnya yang batal, tidak melakukan keburukan tersebut. Fa'in huwa hamma, kalau dia berniat biha, dengan keburukan tersebut, fa'amilaha, kemudian dia jadi melakukannya, katabaha, menulisnya, Allah, lahu
bagi orang tersebut sayyi'atan sebagai sebuah dosa. Nah, sayyi'atan keburukan artinya di sini dosa ditulis sebagai dia mendapatkan dosa wahidatan satu. Jadi kalau dia jadi melakukannya dosanya satu. Qala al-muallif di sini Ibnu Battal mengatakan hadza haditsun syarif. Ini adalah hadis yang sangat mulia. Bayyana menjelaskan fihi di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di sini menjelaskan miqdara tafaddulillahi. Miqdar, kadar tafaddulillahi, keutamaan atau kedermawanan Allah ala ibadihi atas hamba-hambanya. Ibad jamak dari abdun. Bi an ja'ala dengan menjadikan Allah menjadikan humumal abdi, niat-niat hamba. Humum jamak dari ham tadi, hamma yahumu hamman, artinya niat, keinginan. Bahwa Allah menjadikan niat-niat seorang hamba itu bil hasanati dengan kebaikan. Jadi niatnya saja sudah mendapatkan pahala kebaikan kalau dia berniat kebaikan. Wa illam ya'malha hasanah. Wa illam ya'malha hasanatan, walaupun dia tidak mengamalkan, tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan humumahu, niat-niatnya bisayyi'ati dengan keburukan. Illam ya'malha, kalau dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut, hasanatan sebagai sebuah kebaikan. Jadi kalau dia berniat buruk tapi tidak jadi melakukannya pun juga mendapatkan pahala. Wa in amilaha, kalau dia jadi melakukan keburukan tersebut, hanya kembali kepada sayyi'ah, kutibat, maka akan ditulis sayyi'atan sebagai dosa wahidatan satu. Kalau jadi melakukannya ditulis satu dosa saja. Wa in amilal hasanah, kalau dia melakukan kebaikan. Wa in amila, kalau dia melaksanakan al hasanata kebaikan, kutibat, maka akan ditulis baginya asyran 10. Walaula hadat tafaddul al-azim. Walaula hadat tafaddul at-tafaddulul azim. Dan seandainya bukan karena kedermawanan yang agung ini, lam yadkhul, tidak akan masuk ahadun, siapapun, seseorang pun al-jannata, surga. Jika bukan karena kedermawanan Allah, maka tidak ada satupun orang yang layak masuk surga. Li'anna sayyi'ati, karena keburukan-keburukan, sayyi'at jamak dari sayyi'ah, minal ibadi, dari hamba-hamba itu, aktsar, lebih banyak, minal hasanati, dari kebaikannya. Falutfullahi, maka kelembutan, kasih sayang Allah, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya, bi'andha'afa lahum, bi'andha'afa, dengan melipat gandakan, dha'afa yudha'ifu mudha'afah, melipat gandakan, lahum, bagi hamba tersebut, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, walam yudha'if, dan tidak melipat gandakan alaihim, atas mereka, as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Kita lihat kalau hal yang baik itu pakai lahum, ya, lahum al-hasanat, karena lahum artinya dia akan mendapatkan kebaikan, hal yang positif untuk dia. Kalau keburukan, alaihim, ala, menggunakan ala. Wa innama ja'ala al-humum, wa innama ja'ala, dan hanyalah Allah menjadikan al-humuma, niat-niat bil hasanati, niat melakukan kebaikan, hasanatan sebagai kebaikan, li'annal humuma bil khairi, li'annal humuma, karena niat-niat bil khairi, dengan kebaikan, huwa, itu adalah fi'lul qalbi, amalan hati, bi'aqdin niyati, dengan mengazamkan niat, dengan mengikat niat. Aqada yaqidu, mengikat artinya niat yang kuat, menguatkan niat, ala dzalika, untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi beliau mengatakan alasan kenapa niat saja itu sudah dihitung sebagai pahala, karena niat adalah fi'lul qalbi, sebagai amalan, tapi amalan hati. Dan amalan itu, semua amalan yang baik dan buruk itu ada nilainya di sisi Allah SWT. Fa in qila, kalau ada yang mengatakan, kalau ada yang membantah maksudnya, fakana maka ada yang bagi, seharusnya, maksudnya maka kalau begitu seharusnya, ala hadal qaul, di atas pendapat ini, an yaktuba, Allah menulis, liman, untuk seseorang, hamma, yang berniat bisyari, dengan keburukan, walam ya'malha, dan tidak jadi melakukannya, sayyi'atan, sebagai keburukan.
Kalau demikian, kalau memang semua niat itu dianggap sebagai perbuatan hati, berarti orang yang berniat melakukan keburukan harusnya ditulis sebagai keburukan, begitu bantahannya. Li'annal humuma, karena niat-niat bisyarri dengan keburukan, amalun adalah sebuah amalan min a'malil qalbi, di antara perbuatan-perbuatan hati, li syarri, untuk berbuat keburukan. Qila, dijawab, dikatakan, maksudnya dijawab bantahan itu. Laisa kama tawahamta, tidak seperti yang kau kira. Tawaham ya tawahamu, itu adalah sama dengan dzan, tapi dzan yang jelas-jelas salah. Kalau dzan itu kemungkinan ada benarnya. Kalau syak itu ragu-ragu. Kalau tawahum itu menyangka tapi yang jelas salah. Maka digunakan biasanya untuk tanya jawab dalam diskusi seperti ini ya, dalam perdebatan seperti ini. Kalau kita mengatakan pendapatmu itu, kita tidak mengatakan kama dzananta, tapi kama tawahamta. Maka dikatakan waham, al-waham itu kesalahan. Waman kaffa, dan barang siapa yang berhenti an fi'li syarri, menjaga maksudnya tidak melakukan, an fi'li syarri, dari melakukan keburukan, faqad nasakha, maka dia telah menghapuskan i'tiqadahu, keyakinannya, lisayyi'ati, kepada keburukan, bi'tiqadin akhar, dengan keyakinan lain, nawabihi, dia berniat dengannya, al khaira, kebaikan, wa asa, dan dia bermaksiat. Bermaksiat maksudnya adalah ingkar, mengingkari hawahu, syahwatnya, nafsunya, al murida, yang menginginkan, dari arada yuridu, muridun, yang menginginkan, arada artinya menginginkan, lisyari, keburukan. Jadi jawabannya, kalau dia tidak jadi melakukannya, artinya dia telah mengganti. Nah, ini jadi kenapa dia mendapatkan kebaikan, karena dia mengganti niat buruknya dengan niat yang baik. Niat baik itu adalah kebaikan. Jadi menghapuskan, seperti orang yang bertaubat. Kalau dia melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat, maka dihapuskan oleh Allah SWT, dan kemudian dia mengisinya dengan amalan yang baik, maka amalan baik itu ditulis sebagai kebaikan, sebagai pahala. Fadzalika, maka yang demikian itu, amalun lil qalbi, amalun amalan, lil qalbi, untuk hati, min a'malil khairi, berupa amal-amal kebaikan. Fajuza, maka dia mendapatkan pahala, dia dibalas. Jadi kata jaza ya, jaza, ini fiilnya apa ya? Dari kata al-jaza itu ya, al-jaza itu artinya pahala. Jaza yajzi ya, jaza yajzi fiilnya. Ala dzalika, terhadap hal itu, bihasanatin, dengan kebaikan. Wahada, dan ini kaqauli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala kulli muslimin sadaqah, wajib bagi setiap muslim sadaqah. Qalu, sahabat bertanya, fa illam yaf'al, kalau dia tidak mampu melakukan, qala, Rasulullah bersabda, yumsiku anisyarri, yumsiku, dia menahan, anisyari, dari keburukan, tidak melakukan keburukan, fa innahu, yang maka sesungguhnya itu adalah sadaqatun, sadaqah. Jadi dengan tidak melakukan keburukan itu sebagai sebuah, itu dianggap sebagai sebuah sadaqah. Dzakarahu, barangkali yang dimaksud di sini Al-Bukhari. Al-Bukhari menyebutnya fi kitabil adabi, dalam kitabul adab, fi babi kulli ma'rufin sadaqah. Ya, Al-Bukhari menyebutkan hadis ini juga dalam kitabul adab, bab kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sadaqah. Wa hadithu Ibni Abbas, dan hadis Ibnu Abbas ini, maknanya al-khusus, yang khusus, liman hamma bisayyi'atin, liman, bagi orang, hamma, yang berniat, bisayyi'atin, kepada dengan keburukan, fatarokaha, kemudian dia meninggalkannya, liwajhillah, karena wajah Allah, dengan niat untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Wa amma man tarakaha, adapun orang yang meninggalkannya, mukrohan, karena dipaksa, dari kata akraha yukrihu, ikrah, memaksa, ala tarkiha, untuk meninggalkannya, bi an yuhala bainahu, dengan di apa namanya, halayahul itu dihalangi, dengan dihalangi antaranya, wa bainaha, dengan keburukan tersebut, ada penghalang antara niatnya untuk melakukan keburukan dengan amalnya melakukan keburukan tersebut, ada penghalangnya.
fala tuktab lahu, maka tidak ditulis lahu untuknya hasanatan kebaikan, wala yadkhulu, dan tidak akan masuk fi ma'al hadis, dalam hadis ini. Jadi syaratnya ditulis sebagai sebuah kebaikan adalah kalau dia melakukannya dengan kesadaran tadi, dia mengganti niatnya. Niat buruknya diganti dengan niat baik untuk tidak melakukannya. Kalau tidak jadi melakukannya karena terpaksanya mungkin karena dia tidak mampu, misalnya orang berniat untuk minum minuman keras, tapi dia tidak jadi melakukan karena tidak punya uang untuk beli minuman keras tersebut. Jadi sebenarnya dia masih ingin tapi tidak mampu. Jadi ada penghalangnya. Nah ini berarti dia mengganti niatnya atau meninggalkan keburukannya itu bukan karena kesadaran tapi karena terpaksa. Seandainya dia punya uang dia akan beli juga. Yang seperti ini tidak masuk dalam hadis ini. Baik, demikian hadis tentang kebaikan dan keburukan ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Min ghairi ummin wa abi والعلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مناي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون